Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru kepada kami dan kami boleh sehat dan masih menikmati kehidupan ini. Biarlah kami mengawali hidup kami dengan firman Tuhan, supaya kami bisa menguasai hidup kami ini dengan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya firman-Mu boleh kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita. Semoga kita tetap masih sehat ya. Kesehatan itu penting. Jagalah kesehatan supaya kita bisa melakukan banyak hal. Ketika kita tidak sehat, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Banyak hal yang mau kita ingin lakukan sudah terkendala oleh karena kesehatan atau karena penyakit yang kita alami. Jadi jaga kesehatan. Yang kedua, teruslah merenungkan firman Tuhan supaya hidup kita lebih tenang, lebih nyaman. Dan yang ketiga, tetap semangat. Spirit semangat hidup itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Hanya karena spirit daripada Tuhan yang memampukan kita untuk bertahan dan memenangkan kehidupan kita ini. Jadi jangan lemah, jangan biarkan hidup kita dikalahkan oleh banyak hal, oleh banyak pergumulan-pergumulan kita. Tetap menang di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dikatakan demikian. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan. Kalau kita melihat dalam situasi kemasyarakatan kita, perkembangan psikologis anak-anak remaja dan pemuda, apa yang kita dapatkan? Kalau kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa anak-anak itu memiliki hati yang keras, bertindak tanduk yang kasar, dan mau berkelahi, itu adalah lambang daripada cerminan keluarga itu sendiri. Anak-anak yang berperilaku keras, kasar, dan suka memaki-maki, suka melakukan kekasaran kepada orang lain, itu adalah lambang daripada orang tuanya. Perilaku dari anak-anak yang seperti itu yang terbawa di luar itu karena dia dididik dalam keluarga yang kasar. Anak-anak yang dididik secara lembut, penuh kasih di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi kasar. Apalagi anak-anak itu yang terus dididik dalam firman Tuhan secara rohani dan berdoa, terus didoakan oleh orang tuanya dan diberkati oleh orang tuanya setiap hari, maka dia akan menjadi anak yang patuh, anak yang taat, anak yang penuh dengan kedamaian, bahkan penuh dengan kasih. Tidak mungkin ada anak yang menjadi anak yang kasar, anak yang jahat, anak yang bengis, dan yang bagaimana sih kita bilang, penuh dengan kekerasan kalau dia dididik dengan apa? Dengan kelembutan, dengan kenyamanan, dengan penuh kasih dan cinta di rumah tangga. Dan oleh karena itu saudara-saudara, mari kita lihat kalau pada saat ini begitu gampangnya anak-anak remaja sekarang disulut dengan apa? Emosi, dengan kemarahan, dengan kekerasan. Di sana sini terjadi tawuran. Apa yang membuat seperti itu? Kalau saya mengatakan karena mereka tidak mendapatkan pendidikan iman, pengajaran yang baik di dalam keluarga. Kalau mereka mendapatkan pendidikan yang baik di dalam keluarga, maka mereka pasti akan mengamalkan itu di dalam kemasyarakatan dan hubungan dia dengan masyarakat. Coba lihat saudara-saudara, kadang-kadang kita jadi ngeri sekali. Ternyata kekerasan itu bukan saja dilakukan oleh laki-laki. Anak-anak perempuan pun sering sekali menjadi orang-orang yang keras. Orang-orang yang tidak memiliki perasaan. Ada anak perempuan yang mampu menampar, menendang, meludah, dan menjambak, memukul temannya. Saya pikir itu bukan perilaku seorang perempuan lagi. Bahkan itu bukan perilaku seorang manusia lagi. Itu sudah melambangkan perilaku seorang yang bejat sekali. Bahkan sama seperti binatang.
Tetapi saudara-saudara, apakah itu masih bisa diperbaiki? Masih bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubah hati dari manusia. Oleh karena itu berubahlah kita orang tua, bagaimana supaya kita bisa menjadi lembut. Kita boleh menyelami hati mereka, berkomunikasi dengan baik kepada mereka, dari hati ke hati, dan mendekati dia. Dan terlebih saudara-saudara, kita boleh minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah salah mendidik mereka, supaya Tuhan juga memberikan kelembutan hati kepada mereka. Nah, disinilah saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita akan tanggung jawab bagi seorang bapak. Makanya dikatakan di sini, dikatakan tadi, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara-saudara, kepada bapak-bapak, yang pertama, pendidikan itu ternyata harus dilakukan oleh seorang ayah atau seorang bapak. Bapaklah yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya memiliki karakter yang baik. Saudara-saudara, kita harus ingat, ada 3 peran daripada bapak di dalam keluarga. Yang pertama, menjadi imam. Menjadi imam. Kalau kita menjadi imam, berarti kita bertanggung jawab mendidik anak-anak kita secara rohani, menjadikan dia menjadi murid Tuhan Yesus, menjadikan dia menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, dan menjadikan dia mencintai Yesus daripada segala-galanya. Itulah fungsi imam. Jadi hati-hati, jangan pikir bahwa kita sibuk dengan mencari makan, mencari nafkah, kita bekerja dan kita serahkan tanggung jawab hanya kepada istri saja. Tugas dari seorang ayah di samping membutuhi kehidupan keluarga, juga harus mendidik anak-anak mereka secara iman. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, makanya dalam satu keluarga kita terus harus berbicara, dan firman Tuhan harus dibicarakan di dalam keluarga itu. Ya. Anak-anak juga harus terbangun imannya di dalam Kristus, supaya dia bertumbuh menjadi orang yang penuh keyakinan dengan Kristus, dan dia berperilaku yang baik. Itu sebagai imam. Yang kedua, sebagai pemimpin. Ya kan? Seorang ayah atau seorang bapak harus menjadi pemimpin yang memimpin dia menjadi orang yang baik. Memimpin dia menjadi seorang yang juga kemudian bisa menjadi pemimpin yang baik juga. Seorang ayah yang baik, dia harus bisa menjadikan anaknya juga menjadi seorang pemimpin yang hebat untuk kemudian hari. Itu. Jadi itu menjadi tugas daripada seorang ayah. Memimpin, mengarahkan, membawa anak-anak itu menjadi seorang yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan bertanggung jawab juga untuk orang-orang di sekitarnya. Itulah tugas daripada seorang pemimpin. Yang ketiga, tugas daripada seorang ayah, seorang bapak, yaitu menjadi teladan. Kita harus meneladani yang baik kepada anak-anak kita. Sikap, perkataan, dan tindakan kita itu harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga itu akan diperhatikan oleh mereka dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang baik. Makanya oleh karena itu saudara-saudara, inilah tugas daripada seorang ayah. Ternyata seorang ayah harus mendidik mereka, dan jangan bangkitkan amarah. Saudara-saudara, apa yang dikatakan jangan membangkitkan amarah? Ketika kita memperlakukan anak-anak kita dengan tidak baik, apalagi berperilaku yang menyimpang, kasar, dan berperilaku yang tidak baik kepada anak-anak kita yang lain, baik secara moral juga, itu akan mengakibatkan anak-anak kita menjadi menyimpan amarah, dendam di dalam hatinya, yang dia kemudian tumpahkan itu dalam kehidupannya setelah dia remaja dan dewasa. Anak-anak yang pernah disodomi, dia akan menjadi orang yang penyodomi orang lain, yang dia akan melakukan perilaku yang seperti dilakukan, yang dihadapkan kepadanya. Makanya tugas seorang ayah itu harus juga menjamin di mana lingkungan keluarga itu adalah lingkungan yang paling baik, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dalam lingkungan yang baik. Itu tugas daripada seorang ayah. Jadi mendidik. Jadi hati-hati, jangan kita bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi apa yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah masyarakat, tawuran itu adalah lambang kemarahan mereka, menumpahkan emosi mereka yang dari rumah tidak bisa dia tumpahkan, lantas dia tumpahkan di jalanan bersama-sama dengan teman-temannya yang lain.
ujungnya perilaku anak-anak juga menjadi anak-anak yang barbar. Ya, itu. Yang kedua, saudara-saudara, yang mau dikatakan di sini yaitu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Makanya itu yang seperti saya katakan tadi, tugas daripada seorang ayah itu adalah yang pertama imam. Makanya kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan. Jadi dia harus memiliki kepercayaan dan iman yang betul-betul mengarah kepada Tuhan dan mencintai Yesus. Itu tugas daripada seorang ayah. Nantinya kita akan dituntut oleh Tuhan ketika anak kita tidak menjadi anak yang baik dan mencintai Tuhan. Jadi itu tugas seorang ayah. Bukan saja bisa menyekolahkan mereka menjadi memiliki sekolah yang baik, yang tinggi, yang hebat, tapi juga harus menjadikan anak mereka memiliki iman yang baik, yang mencintai Tuhan, sehingga dia juga boleh mendidik orang lain, mengarahkan orang lain, supaya orang lain juga boleh mengenal Tuhan. Inilah tugas daripada seorang ayah. Makanya jangan bangkitkan amarah dari anak-anakmu, dan juga didik mereka menjadi anak-anak yang bertuhan. Semoga ini juga mengingatkan kita bagaimana kita supaya mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang beriman, anak-anak yang bertuhan, dan sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Didiklah keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Terpujilah Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu, jadikanlah kami menjadi keluarga yang baik. Ajarlah kami para ayah untuk mendidik anak-anak kami dan memperlakukan mereka betul-betul sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang Tuhan mengasihi, mencintai keluarga, mencintai anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan, penuh dengan kasih. Sehingga hidup mereka juga akan menjadi lebih baik. Ketika kami mendidik keluarga, mendidik anak-anak kami dengan baik, maka akan terciptalah masyarakat yang lebih baik. Dan Tuhan akan mencintai kami, orang-orang tuanya. Terima kasih Yesus. Kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami, dan layakkan kami terus untuk datang kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tugas daripada seorang ayah dan orang tua yaitu mendidik anak-anaknya, menciptakan lingkungan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik, punya iman dan mencintai Tuhan. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Mari didik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sampai bertemu kembali di hari esok.